Oke, di video sebelumnya kan kita udah belajar gimana cara mendeploy aplikasi yang udah kita buat ke dalam instance EC2 di AWS ya. Nah, setelah kita deploy dan kita jalankan, kalau misalnya kita ketemu ke kita ada kebutuhan untuk bisa melihat kode yang udah kita deploy ke instance EC2 kita ini, sebenarnya kita bisa menggunakan fitur Remote Explorer dari Visual Studio Code ya. Jadi di video ini kita akan belajar gimana cara kita memanage kode kita yang udah kita deploy ke EC2 dengan menggunakan fitur Remote Explorer yang ada di Visual Studio Code. Jadi caranya adalah Anda bisa buka Visual Studio Code Anda. Anda bisa buka aplikasi Visual Studio Code. Oke, seperti ini. Kemudian Anda bisa ke Remote Explorer. Anda bisa ke Remote Explorer. Remote Explorer ini kalau nggak salah dia berupa extension. Iya, jadi fitur Remote Explorer ini dia berupa extension yang Anda harus install dulu ya. Jadi pastikan Anda install dulu extension Remote Explorer-nya, sehingga nanti dia akan muncul opsi seperti ini. Oke, nah kalau udah muncul opsi seperti ini, kita bisa tambahkan target, SSH target yang akan kita gunakan untuk kita akan SSH ke dalam instance EC2 kita, supaya kita bisa manage kode di dalamnya. Misalnya kita nanti ada kebutuhan kita mau tambahkan sesuatu, kita bisa lakukan dari Visual Studio Code ya. Karena kalau kita misalnya pakai terminal, itu kan mungkin agak rumit ya. Misalnya kita mau rubah sesuatu, kalau kita pakai terminal kan mungkin kita pakai aplikasi Nano atau Vim ya dari terminal untuk supaya kita bisa rubah-rubah. Tapi kalau banyak file yang mau kita rubah untuk menggunakan Nano atau Vim itu kan dia agak susah ya. Jadi kita bisa pakai Visual Studio Code yang nanti kita bisa remote ke instance EC2 kita. Jadi caranya kita bisa tambahkan SSH targetnya. Di sini kita bisa ketikkan perintah yang sama seperti yang kita gunakan untuk meremote ke untuk melakukan SSH ke instance EC2, yaitu kita mesti kasih tahu keepernya, kita mesti pakai keepernya demo fs keeper.m, kemudian Ubuntu. Jadi di sini kita harus isikan perintah yang sama seperti yang kita gunakan untuk SSH ke dalam instance EC2-nya. Jadi kita bisa ketikkan perintah seperti ini. Untuk alamat keeper itu sesuaikan dengan di mana tempat nanti Anda taruh keeper Anda yang Anda download pada saat Anda buat instance EC2-nya. Kemudian user Ubuntu ini adalah user yang sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan pada saat kita bikin instance-nya. Baru ini adalah IP public dari instance EC2 yang mau kita remote ya. Nah, kita isi seperti ini. Ini kita bisa enter. Ini kita bisa pilih alamat tempat kita menaruh konfigurasi SSH-nya. Kemudian ini kita bisa connect. Kalau udah berhasil ditambahkan, kita bisa connect. Terus kita bisa pilih buka foldernya atau connect foldernya. Nah, berasa kita pilih connect folder, ini Visual Studio Code dia akan berusaha connect ke instance EC2 kita. Ini kita bisa pilih sistem operasi yang kita gunakan di instance EC2-nya, yaitu Linux. Ini dia akan berusaha connect. Nah, kalau misalnya dia nggak ada error, nah Anda bisa lihat di sebelah kiri ini, dia udah berhasil connect. Nah, kalau udah berhasil connect, selanjutnya adalah kita bisa pilih opsi open folder. Nah, opsi open folder ini kita bisa buka folder yang ada di dalam instance EC2 kita. Jadi kita bisa buka, misalnya kita mau buka folder web app yang ada di instance kita, ini kita bisa oke kan. Nah, setelah kita oke kan, Anda bisa lihat Visual Studio Code dia akan menampilkan isi yang ada di
yang udah kita deploy, isi dari aplikasi yang udah kita deploy ke EC2, isinya seperti ini. Nah, dari sini nanti kita bisa rubah-rubah ya. Misalnya kita mau rubah tampilannya, ini aplikasi yang udah kita deploy, ini tampilan aplikasi yang udah kita deploy ke EC2. Misalnya saya mau rubah tampilannya, saya mau tambahkan title, jadi saya bisa ke view, kemudian ke post. Nah, di sini saya bisa tambahkan menu 1, ini daftar blog. Guys, kita bisa tambahkan seperti ini. Kemudian kita save. Nah, kalau kita jalankan tampilan aplikasi yang udah kita deploy ke situ, kalau kita refresh, ya Anda bisa lihat dia langsung akan update. Cara merubah kode seperti ini sebenarnya bukan best practice, tapi ya Anda tahu kalau Anda punya kebutuhan yang seperti ini, Anda bisa menggunakan fitur Remote Explorer dari Visual Studio Code. Walaupun sebenarnya ini caranya nggak best practice ya untuk merubah kode yang ada di production server, apalagi rubahnya di production server ya. Karena cara yang benar harusnya Anda rubahnya di GitHub, kemudian nanti dari GitHub Anda pull ke dalam EC2. Ya, tapi malah tahu kalau Anda ada kebutuhan seperti ini untuk ngecek apakah kode yang Anda deploy itu udah benar, ya Anda bisa pakai fitur Remote Explorer dari Visual Studio Code. Ya, untuk video kali ini sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya.